menyanyikan lagu dari halaman 1, Aku Bersujud. Bersama-sama mendoakan doa Korunkat, dan pada hari ini kita bersatu dengan umat Kristiani sedunia bersama-sama merayakan Hari Raya Santo Yusuf, suami Santa Maria. Peranan Santo Yusuf dalam karya penyelamatan Allah memang tidak menonjol dibandingkan dengan Maria. Dalam kitab suci dan juga secara tradisi, Yusuf tidak banyak disebut atau diceritakan. Ucapannya tak sepatah kata pun tercatat dalam kitab suci. Namun Santo Yusuf sangat berjasa sebagai pelaksana yang lurus, tekun dan setia tanpa banyak bicara. Ia penuh tanggung jawab terhadap istrinya yaitu Maria dan juga keluarganya. Pada hari ini, gereja memberikan penghormatan yang kuat atas peran serta dari Santo Yusuf, lebih-lebih karena telah dengan setia mendampingi Ibu Maria dalam mengasuh Yesus putranya. Maka marilah di awal peran Ekaristi ini kita bersama-sama mensyukuri atas rahmat Tuhan dan terutama teladan dari Santo Yusuf sebagai seorang tekun yang setia dan penuh tanggung jawab. Dari hal ini juga menginspirasi kehidupan kita. Kita hening sejenak, kita menyadari kelemahan dan keterbatasan kita yang kadangkala mungkin kita kurang mencerminkan unsur-unsur itu. Saya mengadu kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah
Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Anak Tinggi, ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah menyerahkan awal misteri keselamatan kepada Santo Yusuf untuk dijaganya dengan setia. Kami mohon semoga berkat doanya, gerejamu selalu membantu mewujudkan karya penyelamatan-Mu itu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab kedua Samuel. Pada suatu malam, datanglah firman Tuhan kepada Natan. Pergilah, katakanlah kepada hamba-Ku Daud, beginilah firman Tuhan. Apabila umurmu sudah genap, dan engkau telah mendapat istirahat bersama nenek moyangmu, Aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Anak cucunya akan lestari untuk selama-lamanya. Anak cucunya akan lestari untuk selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak menutupkan kesetiaan-Mu turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaan tegak seperti langit. Anak cucunya akan lestari untuk selama-lamanya. Engkau berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hamba-Ku. Aku hendak menegakkan anak cucumu untuk selama-lamanya, dan membangun tahta-Mu turun-temurun. Anak cucunya akan lestari untuk selama-lamanya. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakkulah engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Untuk selama-lamanya, aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia, dan perjanjianku dengannya akan kupegang teguh. Anak cucunya akan lestari untuk selama-lamanya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, bukan karena hukum Taurat, Abraham dan keturunannya diberi janji bahwa mereka akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran atas dasar iman. Kebenaran yang berdasarkan iman itu merupakan kasih karunia belaka. Maka janji kepada Abraham itu berlaku bagi semua keturunannya, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat,
tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab di hadapan Allah, Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, "Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa." Kepada Allah itulah Abraham percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang dengan firman-Nya menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham toh berharap dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, sebab Allah telah berfirman kepadanya, "Begitu banyaklah nanti keturunan." Dan hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang memuji-muji Engkau tanpa henti. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebab Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dari bacaan Injil ini kita bersama-sama bisa membayangkan bagaimana sikap Yusuf
terhadap tunangannya, yaitu Maria, yang tentu tidak mudah saat itu. Dan saya rasa kita sekalian, kebetulan yang hadir mayoritas perempuan, tetapi saya menggunakan ya, kalau seorang cowok pacaran lalu tahu-tahu bahwa pacarnya sudah mengandung, sementara dia sendiri sebagai pacar ya selama ini nggak ngapa-ngapain, tapi tahu-tahu dia udah mengandung, pasti pusing kan? Sementara cowok sendiri pacaran dengan satu, mungkin pacaran dengan yang lain, kan tidak ada tanda. Kalau perempuan ada tanda. Nah, ini kan sudah didapati mengandung, dan siapapun orangnya, ya pertama akan timbul perselisihan di antara mereka berdua. Dan mungkin kalau itu terjadi pada kita juga akan demikian, ribut dulu ya, dengan siapa kau ini, dan seterusnya. Nah, dari kisah yang diceritakan dalam bacaan Injil tadi, kita tidak mendengar keributan. Yusuf sebagai seorang yang arif, yang bijaksana, yang tidak mau mencemarkan nama baik pacarnya, tunangannya, yaitu Maria, maka dia akan menceraikannya dengan diam-diam. Jadi pada saat itu orang yang bertunangan, kalau sudah demikian memang ada kewajiban untuk, ya katakanlah memutuskan, itu bisa saja secara hukum pada saat itu atau adat atau apa, itu bisa, supaya wanita itu tetap dalam keadaan terhormat. Dan karena itu dia berusaha untuk menghormati Maria sebagai tunangannya, maka dia akan menceraikan dengan diam-diam. Mungkin juga secara manusiawi, berarti dia sudah ada dengan cowok yang lain, gitu. Dan itu sangat manusiawi sekali dan logis saja. Maka sementara memikir-mikirkan hal itu, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yang luar biasa adalah Yusuf percaya kepada apa yang disampaikan oleh malaikat itu di dalam mimpinya. Jadi bukan lewat dialog seperti kita ngomong seperti ini, saya ngomong kepada Bapak Ibu, tapi dalam mimpi. Dan dia percaya itu. Maka mimpi itu memang ya multi tafsir ya. Kalau kita bermimpi, ya ada yang bilang cuma bunga tidur, ada yang bilang ya mungkin itu ada kerinduan tertentu yang tidak terpenuhi sampai akhirnya kemudian terpenuhi dalam mimpi. Tapi juga mungkin itu suatu ungkapan kedalaman di bawah sadar yang terpendam sekian lama, yang kemudian terungkap dalam mimpi. Atau bisa juga merupakan suatu bahwa suatu pesan bahwa akan ada sesuatu. Jadi sangat tergantung dari orang itu menangkap mimpi lalu menafsirkannya. Nah, ini Yusuf percaya. Oh iya, berarti ini kehendak Allah. Begitu bahwa ini kehendak Allah, bahwa Roh Kudus yang bekerja dalam diri Maria, dia tetap menaruh hormat kepada Maria, dan dia tetap menjalankan apa yang dipesankan itu, yaitu mengambil Maria sebagai istrinya. Nah, ini yang luar biasa. Jadi dia tidak mau berdebat secara rasional. Tentu sangat berbeda dengan kita sebagai orang modern sekarang. Segala sesuatu harus nyata, terbukti. Secara rasional bisa dibuktikan, saya percaya. Kalau dibuktikan, enggak. Nah, itulah perkembangan orang-orang modern yang semakin mendewakan rasionya. Sampai akhirnya Tuhan itu ditinggalkan karena Tuhannya adalah rasionya itu.
Jadi kalau secara rasional dia bisa berbuat segala sesuatu, menciptakan sesuatu, maka akhirnya orang yang punya rasio itu, punya akal budi, bisa membuat segala macam itu, akhirnya itulah yang mempertuhan dirinya. Sementara Yusuf tidak. Dia sebagai orang yang polos, tulus, itu kalau memang itu kehendak Allah, saya siap untuk menerima itu. Dan dengan keputusan Yusuf ini, maka tergenapilah apa yang dinubuatkan oleh Nabi Samuel seperti diungkap dalam bacaan yang pertama tadi, bahwa Yesus keturunan Daud itu menjadi digenapi. Maka kalau dalam kitab-kitab dalam Perjanjian Lama itu banyak lebih mengarah kepada Yesus, dan itu tergenapi di dalam Perjanjian Baru. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, maka pada hari raya Santo Yosef ini pantaslah kita juga bersama-sama mensyukuri atas sosok pribadi Yosef yang tidak banyak diceritakan orang, tidak tertulis dalam kitab suci, hanya namanya saja disebut, tapi kata-katanya tidak pernah. Dia menjalankan di dalam pemahamannya secara batin banyak hal yang disampaikan kepadanya dari Tuhan lewat malaikat, juga lewat mimpi-mimpinya. Dia mempercayai itu dan itu menggerakkan hatinya untuk melakukan segala sesuatu seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka dengan dianya Santo Yusuf kemudian mulailah terjadi karya penyelamatan yang kemudian Maria yang mengandung kemudian melahirkan dan seterusnya sampainya Yesus menjadi penyelamat dunia. Dan ini adalah sebagai suatu kebenaran yang hanya bisa diterima. Jadi kita sebagai orang-orang zaman sekarang mungkin mesti harus ada bukti arkeologis dan lain sebagainya, yaitu akan merepotkan dan melelahkan. Tapi sebagai suatu kebenaran iman hanya bisa diterima. Dan itulah iman yang seperti itulah yang dibutuhkan. Iman yang bagaimana? Seperti yang dimiliki oleh Abraham yang tadi kita dengarkan dalam bacaan yang kedua. Sehingga dia akhirnya disebut Bapa kaum beriman karena dia percaya akan Allah. Kemana dia diutus, dia pergi walaupun tidak jelas dia mau pergi kemana, nanti akan kutunjukkan. Dia percaya saja. Kalau kita kan nggak mungkin akan menjalankan misalnya, udah kamu sekarang pergi ke Jawa sana. Ngapain ke Jawa? Jawanya mana? Jawa itu kan juga luas. Jakarta juga bagian dari Jawa. Tapi kita orang Jakarta kan jarang mengakui bagian dari Jawa. Jakarta sebagai orang Jakarta seolah-olah beda. Nah, yang kadang-kadang nggak tahu kesombongan orang ibu kota kalian. Jadi kadang-kadang lu ke Jawa nggak liburan nih? Padahal kita sama-sama di Pulau Jawa. Seolah-olah Jakarta itu di pulau lain, padahal bagian dari Jawa. Nah, di sini kita bersama-sama diajak mempunyai iman seperti Abraham, berani percaya sehingga tidak sering meributkan hal yang kadang-kala remeh-temeh menjadi perdebatan sampai akhirnya menjadi permusuhan. Nah, itulah mungkin karena kurang iman. Orang punya iman tidak akan katakanlah berdebat kusir. Dia akan bersikap seperti Santo Yusuf, dengan tenang, diam, lalu merenungkannya. Nah, di sini pula kita juga diajak untuk belajar ketulusan dari Santo Yusuf, menjadi orang-orang yang tulus, sehingga kita dengan ketulusan itu akhirnya menjadi orang-orang yang merdeka. Hidup itu tanpa beban, justru karena kita menjadi orang-orang yang tulus. Tapi kalau segala sesuatu kita perhitungkan, semuanya jadi beban. Termasuk kita misa pada malam hari ini. Kalau nggak tulus kita pergi untuk misa, merayakan Ekaristi, mengalami persatuan dengan Tuhan, akan menjadi beban. Karena beban kita tidak merdeka. Romo khotbahnya jangan panjang-panjang, ini nggak berhenti-berhenti. Jadi beban.
Tapi kalau tulus ya kita menikmati suasana Ekaristi, suasananya sendiri sudah memberikan sesuatu dalam diri kita. Lalu perayaan itu sendiri, Ekaristi itu sendiri, dan terutama ya sabda Tuhan yang kita dengarkan, bagaimana itu juga mengetuk hati kita sehingga kita juga semakin diperkaya akan kasihnya, akan keutamaan daripadanya. Nah, kalau kita menjadi orang yang tulus, maka hal ini juga akan membentuk sikap yang lain, keutamaan yang lain. Kita menjadi orang yang mudah tergerak hati kita. Kita tergerak untuk melakukan segala sesuatu yang baik. Kita dituntun oleh Roh Tuhan sendiri untuk menimang, untuk menilai ini baik, buruk, benar, tidak. Itu kita akan peka sekali, dan kita akan begitu mudah untuk condong kepada yang baik dan yang benar karena ketulusan. Kita mau untuk mengalami persatuan dengan Tuhan dengan tulus, sehingga persatuan itu juga membuat kita peka akan yang lain-lain, sampai akhirnya kita terbentuk sikap-sikap yang lain seperti Yusuf ya, sikap rendah hati. Dia tidak mau berdebat dan lain sebagainya. Dia terima Maria sebagai istrinya karena kerendahan hatinya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, pada hari Santo Yosef ini kita sungguh-sungguh mengalami menerima keraiman Allah yang antara lain lewat Santo Yusuf ini. Jadi keraiman Allah itu bukan sesuatu yang mengawang-awang, tidak jelas, tidak konkret, tapi konkret lewat teladan-teladan para kudus yang diberikan kepada kita. Dan pada hari ini secara istimewa Santo Yusuf diberikan kepada kita sebagai teladan setia, mampu mendengarkan apa yang menjadi kehendak Allah, dan itu juga menjadi perwujudan akan keraiman Allah lewat Santo Yusuf ini. Sehingga atas salah satu cara Santo Yusuf juga membantu kita menjadi orang-orang beriman yang lurus hati. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita bersama-sama memperbarui syahadat iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, Santo Yusuf telah dipilih oleh Allah menjadi Bapa pengasuh Yesus Kristus Putranya, serta diangkat menjadi pelindung agung gereja. Maka marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Bapa di sorga. Bagi Bapak Suci Paus Leo ke-14, Bapak Uskup kami Ignatius Kardinal Suhagyo, para imam, bruder, frater, biarawan, biarawati, serta semua pelayan sabda. Curahkanlah rahmat kesehatan dan jagalah keselamatan jiwa dan raga mereka. Semoga mereka selalu setia dalam menjalankan tugas penggembalaan di dunia ini, seturut teladan Tuhan Yesus, Sang Gembala yang baik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi negara bangsa Indonesia dan perdamaian dunia, mohon rahmat kebijaksanaan bagi Bapak Presiden kami Prabowo dan setiap pejabat pemerintahan,
agar mampu bertindak adil, bijaksana, dan bertanggung jawab. Lindungilah dan jauhkanlah negara kami dari segala mara bahaya, penyakit, dan bencana alam. Curahkanlah rahmat persaudaraan agar tercipta rasa toleransi dan menghormati dalam setiap perbedaan, serta mohon karunia kasih dalam perwujudan perdamaian di Timur Tengah. Semoga berkat kerahiman-Mu, semua pihak yang berkonflik dapat menahan diri dan berdamai. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kehidupan dan kelestarian bumi dan segala isinya, semoga dengan semangat cinta-Mu yang tak terbatas, kami semua juga senantiasa terdorong untuk aktif terjun dalam. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi jiwa-jiwa orang yang meninggal, jiwa-jiwa di api penyucian, jiwa-jiwa para bayi korban aborsi, dan jiwa-jiwa para imam, bruder, dan suster, dan juga bagi korban bencana alam, kecelakaan, dan peperangan di seluruh dunia. Kami berdoa bagi 22 jiwa yang telah berpulang dalam kemuliaan. Semoga Tuhan Yesus mengampuni jiwa-jiwa mereka dan menggabungkan mereka dengan para kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kami berdoa bagi 119 keluarga yang sedang menghadapi masalah, baik dalam relasi, ekonomi, pekerjaan, dan juga untuk para pasangan yang mengharapkan keturunan. Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kasih akan pengharapan seutuhnya kepadamu dalam hati mereka, dan semoga di dalam Engkau mereka dapat menemukan jawaban dan jalan keluar yang terbaik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening sejenak untuk memanjatkan doa-doa pribadi kita. Dan secara khusus marilah kita bersatu bersama dengan Sherly yang memanjatkan puji syukur atas berkat dan kasih karunia dari Tuhan, dan semoga Tuhan senantiasa mencukupkan dan menyertai keluarga ini. Juga mengucap syukur serta mohon jamaan Roh Kudus bagi seorang bapa yang sementara luka batin, dan mohon terang hikmat Tuhan. Mohon pengampunan dosa bagi jiwa-jiwa yang telah berpulang, Bapak Gunawan Yunarko, Bapak Dr. Hadi Kukuliat, Ibu Sri Yono Jitli, Kukuli Julan, Bapak Andreas Tayu, Gus Yanham, Bapak Andreas Naham Jau. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Santo Yusuf telah Kau pilih untuk martabat luhur. Berilah kiranya berkat doa pengantaraannya apa yang tidak dapat kami peroleh dengan kemampuan kami sendiri, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita iringi persembahan. Kita nyanyikan lagu dari Puji Syukur nomor 644. Puji Syukur 644, Santo Yusuf yang menjaga. Santo Yusuf yang menjaga keluarga Nazaret, Kau menjaga Buddha Kudus
Saudara-saudari, mari kita berdoa supaya persembahan dan persembahan-Mu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga sesaat ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kesetiaan, dengan tulus dan penuh kasih, Santo Yusuf melayani putra tunggal yang lahir dari perawan Maria. Semoga dengan hati yang murni kami pun layak melayani altar dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Pada hari raya Santo Yusuf ini, pantaslah kami mengagungkan, memuliakan dan memuji Engkau dengan puji-pujian. Sebab Dialah pria benar yang Kau berikan sebagai mempelai untuk perawan bunda Allah. Dialah hamba setia dan bijaksana yang Kau tetapkan untuk keluarga-Mu, agar sebagai bapa dan pengasuh Ia melindungi putra tunggal yang dikandung oleh naungan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraannya, para malaikat memuji keagungan, para penguasa menyembah, para perkasa gemetar. Surga dan bala tentara surgawi serta serafim yang berbahagia bersama-sama bersorak-sorai memuji Dikau. Perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali
sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang dalam beraneka kasih ini memanjatkan puji syukur kepadamu dan juga memohon belas kasih-Mu. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita berdoa sambil bernyanyi. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Suatu Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara yang terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus ini menghantar kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita iringi Komuni Kudus, kita nyanyikan lagu halaman 8, Jiwa Kristus. Jiwa Kristus penebus, kuduskanlah aku. Tubuh Kristus penebus, luputkanlah aku. Darah Kristus penebus, puaskanlah aku. Air lambung penebus, sucikanlah aku.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber sukacita, dengan santapan suci di altar ini, Engkau telah memuaskan keluargamu yang bersukacita pada hari raya Santo Yusuf. Kami mohon lindungilah kami selalu, sampai kami Kau persatukan dalam keluarga kudus-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, marilah kita menyiapkan hati kita di dalam penghormatan terhadap sakramen. Kita nyanyikan lagu dari buku Adorasi halaman 16, Allah yang bersama. Kita telah dipersatukan di dalam Ekaristi Kudus, dan kita menerima Yesus dalam diri kita masing-masing dengan komuni kudus. Dan di hadapan kita ditatakan sakramen Maha Kudus. Dialah Yesus yang memberikan dirinya untuk keselamatan manusia. Cintanya yang total, merelakan dirinya dijadikan sebagai korban persembahan, korban yang menyelamatkan. Maka marilah kita bersama-sama daraskan doa sujud. Tuhan Yesus yang hadir dalam Ekaristi, kami menyembah Engkau dengan segenap hati dan jiwa kami. Pandanglah kami umat-Mu yang haus dan rindu akan jamahan dan urapan-Mu yang menyembuhkan dan menyelamatkan itu. Jangan menolak kami, Yesus. Semoga seperti Engkau dahulu telah menjawab iman dari semua orang yang datang kepadamu, demikian pun sayangilah kami yang sujud menyembah Engkau saat ini. Puaskanlah dahaga kami akan rahmat dan perlindungan-Mu, dan memuliakan kami dengan kasih-Mu yang menyelamatkan itu.
dan jawablah segala wujud doa kami. Engkau Tuhan yang selalu kami sembah sepanjang segala masa. Amin. Yesus yang lembut dan rendah hati, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. marilah berdoa. Kita doakan bersama. Kami menghadap Engkau yang Nabi Maha Kudus Yesus untuk mengungkapkan sembah bakti kami kepadamu di tengah kesibukan kami hari ini. Kami ingin mencari wajah-Mu dalam doa dan keheningan. Kuatkanlah kami untuk melanjutkan karya kami di dunia ini, membangun dunia dengan kerendahan hati. Terpujilah hati-Mu untuk selama-lamanya. Amin. doa pemulihan kehormatan kepada hati kudus Yesus. Ya hati yang maha kudus, tak terkatakan besarnya anugerah yang Kau limpahkan kepada umat manusia, namun banyak orang meremehkan rahmat itu serta tak menghargai karunia kebaikan. Para pendosa menghina Engkau, manusia yang tak bersemangat mengesampingkan Engkau, dan mereka yang saleh pun sering mengabaikan Engkau dengan hati yang dingin dan pelupa. Bahkan mereka yang Kau cintai secara khusus menyakitkan hati-Mu dan tidak menghargai cinta-Mu. Sebab itu sambil menghadap hadirat-Mu dengan pernyataan hormat yang istimewa, kami hendak memberi siri atas penghinaan-penghinaan keji yang dibuat orang di mana-mana terhadap cinta-Mu. Kami hendak memperbaiki semuanya itu serta menghibur Engkau dengan cinta yang berkobar-kobar sebagai siri atas kelalaian dan penghinaan keji manusia terhadap-Mu. Berkenanlah Engkau menerima dengan rela siri yang kami persatukan pula dengan pahala Bunda Perawan Maria, para
Kudus dan segenap orang Kristen yang suci. Ya hati Maha Kudus Yesus, ampunilah para pendosa yang seperti anak hilang itu, dan sudilah Engkau selalu mencurahkan kemurahan-Mu bagi mereka dan bagi kami. Dengan rendah hati kami mohon semua ini kepadamu dalam kesatuan dengan hati Maria yang tak bernoda, Bunda kami yang tercinta. Amin. Roti dari surga telah Kau berikan kepada kami, Yang mengandung segala kenikmatan. marilah berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah meninggalkan peringatan kesengsaraan-Mu dalam sakramen yang mengagumkan ini. Kami mohon kepadamu, berilah supaya kami menghormati rahasia tubuh dan darah-Mu sedemikian, sehingga kami dapat selalu menikmati buah hasil penebusan-Mu dalam diri kami. Engkau yang hidup dan bertata sepanjang segala masa. Yesus Kau andalanku, Yesus Kau andalanku, Yesus Kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus Kau andalanku, Yesus Kau andalanku, Yesus Kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku.
sepanjang hidupku. Engkaulah jalanku sepanjang hidupku. Terpujilah Allah, Terpujilah namanya yang kudus. terpujilah Yesus Kristus, Sungguh Allah, sungguh manusia. terpujilah nama Yesus, Terpujilah hatinya yang maha kudus. terpujilah Yesus Kristus, Terpujilah darahnya yang maha indah. terpujilah Yesus, Dalam sakramen maha kudus, terpujilah Roh Kudus, penghibur kita. terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, Perawat Maria yang suci terpujilah yang terkandung dengan suci, dan tak bernoda. terpujilah nama Maria, Perawat dan Bunda terpujilah Bunda Maria, yang diangkat ke surga dengan mulia. terpujilah Santo Yusuf, Mempelainya yang amat suci. terpujilah Allah. Dalam para malaikat dan semua orang kudusnya. Amin. Marilah kita akhiri menyanyikan lagu dari buku lagu halaman 14 Santa Faustina. Santa Faustina, kau pilihan Tuhan. Rasul keraimannya, berdoa yang setia.
saudara-saudari yang terkasih, kita akan berjumpa lagi nanti pada novena kerahiman ilahi. Yang pertama dimulai hari Jumat Agung pukul 10 pagi di kapel. Hari itu yang novena pertama. Novena keduanya hari Sabtu pukul 15 di gereja. Jadi sebelum misa. Kemudian yang ketiga, novena ketiga pukul 7 pagi di gereja sebelum misa jam 8. Yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8-nya nanti di gereja pukul 7 malam. Nanti akan diberitahu mengenai ada spanduk dan juga yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya, Tuhan memberkati.